Ya. Lalu reng di. Lalu reng di Mas. Acara apa iki? Aja nang klepot.
Jangan ketik Risma Vanessa. Kita kei lagu.
Kemana ya? Musim apa sih? Dulu apa itu? Musim jagung. Main musim jagung cemen. Iya. Bisa, percaya lagi saya. Wes. Halo, 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 Apa toh? halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini dimulainya kapan ya? Marhaban tiba, marhaban tiba. Halo, dimulai kapan, Min? Baca aku anu keluar saya.
Lam Al. Harus mau saya. لم ألقى قبل العشق نارا أحرقت بشرا وحب المصطفى بجنانه خير النبيين الذين طغت به التوراة والإنجيل قبل أوانه خير النبيين الذي نطقت به التوراة والإنجيل قبل أوانه نور بدا فبان عن أفق الهدى وجلى الضلالة في سنا برهانه صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نور بدا فأبان عن أفق الهدى وجلى الضلالة في سنا برهانه شهدت حواميم الكتاب بفضله وكفى به فخرا على قرانه شهدت حواميم الكتاب بفضله وكفى به فخرا على أقرانه سل عنه ياسينا وطه والضحى إن كنت لم تعلم حقيقة شأنه سل عنه ياسين وطه والضحى إن كنت لم تعلم حقيقة شأنه يا سيد الكونين يا سيد الكونين بل يا رجح الثقلين عند الله في أوزانه عذرا رسول الله عذرا حبيب الله عذرا فإن المدح فيك مقصر عذرا رسول الله فإن المدح فيك مقصر والعبد معترف
Telo. Zin, Faizin. Dengan reputasi tinggi yang mengantarkan meraih cita-cita di masa depan, kampus Islami yang didirikan oleh para masyaikh Nahdlatul Ulama dengan 19 program studi yang terakreditasi dan ditopang dengan fasilitas pembelajaran yang lengkap dan modern. Unisnu Jepara siap menjadi nahkoda bagimu menjadi generasi unggul, cendekia, aktif, inovatif, berakhlakul karimah, berwawasan kebangsaan dan keagamaan wasatiyah. Kuliah di Unisnu Jepara, kreativitas dan prestasi yang saat ini kamu miliki akan terus dipacu dan dibina oleh dosen-dosen profesional yang kaya rekognisi dan inovasi. Dukungan laboratorium yang lengkap, pemanfaatan teknologi informasi terkini, dan suasana akademik yang kondusif melengkapi kebutuhannya untuk raih cita-cita lebih cepat dan mantap. Torehan prestasi akademis dan non-akademis yang diraih oleh mahasiswa saat ini dan aktivitas Tridharma perguruan tinggi oleh Unisnu Jepara kini semakin memperkokoh pengakuan dan kebanggaan bahwa belajar di Unisnu Jepara selain bersiap menjadi generasi cendekia berakhlakul karimah, juga atas berkat para masyaikh Nahdlatul Ulama menjadikanmu sebagai generasi unggul yang bermanfaat di segala lini kehidupan. Kerjasama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri, dunia industri dan dunia usaha strategis membuat Unisnu Jepara semakin berkomitmen mencetak putra-putri terbaik negeri yang kaya akan pengalaman dan pengetahuan yang integratif demi kejayaan dan kemajuan bangsa ke depan.
menjadi bagian dari Unisnu Jepara, kampus progresif yang tidak melupakan tradisi dan terus memperkokoh reputasinya dengan segudang prestasi dan inovasi. Unisnu Jepara, Undoubtable Reputation. Gunanya apa tadi, Pak? Ngertos. Halo, tes tes. Halo. 1, 2, 3. Iya. Baik, teman-teman semuanya, nanti pukul 13.30 acara sosialisasi akan kami mulai. Bagi teman-teman semuanya yang temannya belum bergabung, bisa diinfokan kepada teman-temannya untuk mengikuti sosialisasi program unggulan An-Nahdiyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Iya. Universitas Jepara angkatan mahasiswa tahun 2023-2024. Bagi teman-temannya yang belum bergabung di Zoom meeting ini dalam acara sosialisasi program unggulan An-Nahdiyah bisa diinformasikan untuk segera bisa hadir karena pada acara sosialisasi ini target pesertanya sejumlah 469 orang dan yang masuk baru 168. Jadi masih banyak sekali teman-teman semuanya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang belum bergabung, mohon diinformasikan kepada teman-temannya untuk bisa bergabung di acara sosialisasi program unggulan An-Nahdiyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Silakan teman-teman semuanya untuk menghubungi teman-temannya satu kelas atau satu angkatannya untuk dapat mengikuti kegiatan sosialisasi program unggulan An-Nahdiyah yang akan dilaksanakan segera mungkin pada hari Senin. Nanti akan disampaikan secara langsung oleh Bapak Kepala Pusat Studi Aswaja Anandia Universitas Jepara. Bagi teman-teman semuanya yang temannya belum bergabung di Zoom meeting ini untuk dapat diinformasikan untuk segera bergabung pada acara sosialisasi. Karena target peserta pada sosialisasi ini sejumlah 469 orang, meliputi dari program R1 dan R2. Dan ini masih 170, masih banyak yang belum bergabung, maka teman-teman semuanya untuk menginformasikan lagi kepada teman-temannya untuk dapat bergabung di sosialisasi pada siang hari ini. Iya, Pak. Iya, Pak. Mas Davi, lagunya Seluruh, Pak.
Baik, acara segera kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in la haula wala quwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Pusat Studi Aswaja An-Nahdiyah Unisnu Jepara, beliau Bapak Ahmad Saifuddin, SPDI MPDI, serta teman-teman semuanya, mahasiswa, mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Angkatan tahun 2023-2024. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, taufik hidayahnya sehingga kita bersama-sama dapat mengikuti acara sosialisasi program unggulan An-Nahdiyah dengan keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan teman-temanku semuanya, pada kesempatan kali ini izinkan saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua sosialisasi program unggulan An-Nahdiyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis tahun 2024, dan acara yang ketiga yaitu tanya jawab, dan acara yang keempat yaitu penutup. Memasuki acara pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara sosialisasi pada siang hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga acara sosialisasi program unggulan An-Nahdiyah dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat kepada kita semuanya. Mari saya hantarkan ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sosialisasi program unggulan An-Nahdiyah yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Kepala Pusat Studi Aswaja An-Nahdiyah Unisnu Jepara, beliau Bapak Ahmad Saifuddin, SPDI MPDI. Kepada beliau disilahkan. Oke, terima kasih Mas Faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Teman-teman semuanya yang saya hormati, yang saya banggakan, seluruh mahasiswa yang sudah bergabung dalam acara sosialisasi program unggulan Aswaja An-Nahdiyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk seluruh mahasiswa baru tahun angkatan 2023-2024. Mudah-mudahan nanti yang belum bergabung bisa segera menyusul karena ini agenda yang sangat penting. Sosialisasi ini harap bisa diikuti dengan baik karena nanti akan menentukan perjalanan kalian selama proses kegiatan program An-Nahdiyah berlangsung. Mas Faizin, staf LPPI Unisnu Jepara yang saya hormati, alhamdulillah pada siang hari ini kita diberi kesempatan untuk bertemu secara daring melalui forum Zoom meeting untuk mendiskusikan materi sosialisasi program unggulan Aswaja An-Nahdiyah yang diwajibkan bagi seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, baik program reguler 1 atau reguler 2. Jadi semua mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis semuanya wajib mengikuti program kegiatan ini. Makanya nanti dalam proses sosialisasi ini apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan nanti bisa kalian tanyakan. Kemudian kalau memang belum paham, nanti bisa langsung ditindaklanjuti. Kalau misalnya pada pertemuan daring ini belum bisa menjawab, nah nanti kalian bisa langsung konsultasi ya, terutama ke Pusat Studi Aswaja An-Nahdiyah di
lantai 3 Rektorat Unisnu. Nanti kalian bisa bertanya terkait program ini, atau mungkin nanti kalian bisa langsung konsultasi ke masing-masing dosen penguji dan pembimbing kalian. Oke, untuk yang pertama, program ini menjadi salah satu program unggulan ya, yang ada di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ya, jadi sebagai proyek percontohan bagi fakultas lain, dan untuk tahun ini dimulai dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Harapannya nanti di tahun-tahun mendatang seluruh fakultas juga akan melaksanakan program unggulan ini sebagai salah satu ciri, ya, sebagai salah satu karakter mahasiswa Unisnu, yaitu mahasiswa yang memiliki ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Nah, materi-materi apa yang nanti akan kita bimbing ya, yang akan kalian pelajari, yang akan kalian ikuti ya ujiannya. Nah, nanti dari Pusat Studi Aswaja An-Nahdliyah sudah menyiapkan ya materi-materi yang nanti akan menjadi konten atau yang akan menjadi amaliyah-amaliyah yang akan diujikan dan juga akan dibimbingkan oleh masing-masing dosen. Di antaranya, nah ini ya, ini bukunya. Buku ini nanti akan digandakan baik secara hard file, cetak. Nanti kalian semua mahasiswa akan menerima. Kalian juga nanti bisa mengunduh secara soft file ya buku ini sebagai panduan. Ya, jadi nanti materi-materi yang akan kalian terima, ya, yang akan kalian ujikan itu semuanya ada di buku panduan ini, yaitu buku panduan Aswaja An-Nahdliyah yang sudah di SK-kan ya oleh Rektor Unisnu Jepara. Nah, di antaranya apa? Ya, ini sebagai gambaran umum saja. Nanti secara rigid, secara rinci, nanti kalian bisa mengakses sendiri. Yang pertama ya nanti setiap awal materi bimbingan atau awal kalian ingin setoran ya, nanti kalian akan didampingi oleh satu penguji dan satu pembimbing ya. Penguji itu juga bertindak sebagai pembimbing. Nah, nanti akan saya sampaikan siapa saja pembimbingnya. Nanti masing-masing mahasiswa akan bisa melihat ya. Meskipun nanti mungkin satu kelas, ya barangkali ada perbedaan penguji dan pembimbing. Nah, karena ini sudah diatur ya secara proporsional, mudah-mudahan nanti masing-masing kelas itu seimbang. Nah, nanti setiap bimbingan yang akan dilaksanakan mulai Senin ya, Senin besok itu berarti tanggal 12 ya, 12 Februari itu kita sudah mulai proses bimbingan Amaliyah An-Nahdliyah. Nah, ini nanti kalian sudah masuk ke kelas masing-masing. Nah, nanti pembagiannya saya sampaikan. Nah, setiap masuk kelas nanti doa ya, doa yang kalian baca ya, doa awal dan akhir pelajaran, dan juga nanti membaca Asmaul Husna nanti dilaksanakan secara berjamaah ya, bareng-bareng. Jadi setiap awal masuk kelas ya, doa yang dibaca itu ini ya, Fatihah, kemudian ada doa mau mengikuti pelajaran ya, kemudian nanti ditambah dengan pembacaan Asmaul Husna ya. Itu dilakukan setiap proses bimbingan ya, setiap proses bimbingan setiap kalian masuk kelas. Nah, nanti untuk doa akhir pelajaran nanti kalian secara berjamaah membaca surat Al-Asr. Tuh. Nah, kemudian materi nanti yang akan menjadi materi bimbingan, nah ini ya di sini sudah ada mulai dari sholat ya, sholat wajib, sholat maktubah, terutama nanti yang akan diujikan adalah sholat subuh ya. Kemudian ada lagi sholat jamak ya, baik jamak takdim maupun jamak takhir.
ya, jamak takdim qashar maupun jamak takhir qashar. Kemudian ada zikir setelah sholat, ya. Kemudian ada sholat jenazah. Kemudian, nah ini yang biasa kita lakukan ketika sudah berkumpul di masyarakat, tradisi Ahlussunnah wal Jamaah adalah tahlil, ya, tahlil dan doa. Jadi nanti semua mahasiswa harus lulus, ya, lulus untuk bisa memandu tahlil lengkap dengan doanya. Kemudian nanti ada kumpulan surat-surat pendek, ya, surat Ad-Duha sampai surat An-Nas. Kemudian nanti ada praktik untuk melaksanakan maulid, ya, pembacaan maulid Al-Barzanji dan juga istighosah, ya, istighosah bersama-sama. Nah, untuk dua yang terakhir ini, maulid dan istighosah, nanti akan dilaksanakan secara berjamaah dipandu oleh dosen penguji, ya, dosen pembimbing masing-masing. Itu gambaran umum, ya, gambaran umum materinya. Nah, sekarang saya ingin memperlihatkan jadwalnya, ya, terlebih dahulu. Nah, ini nanti jadwalnya akan kita bedakan antara program reguler 1 atau R1 dengan program reguler 2. Ya, ini misalnya nih. Misalnya nanti kita mulai yang pertama, ya, pelaksanaannya dimulai untuk program reguler 1 itu hari Senin, ya, ini hari Senin 12 Februari 2024. Waktunya jam 9 sampai dengan jam 10.40, ya, pukul 9 sampai pukul 10.40. Jadi materi bimbingan setiap materi nanti durasinya adalah 100 menit sama dengan 2 SKS. Kemudian tempatnya nanti silakan menyesuaikan, ya, bisa di ruang berapa nanti akan dikirimkan untuk detail tempat dan jadwalnya. Kemudian pastikan kalian mencatat masing-masing dosen penguji dan dosen pembimbingnya. Ya, nanti juga kami sudah menyiapkan nomor, ya, nomor WA. Barangkali nanti kalian bisa langsung koordinasi ke masing-masing pengujinya. Nah, untuk Senin nanti bimbingan awal itu tentang syarat dan rukun sholat dan juga melafalkan niat, ya, baik dalam sholat maktubah maupun sholat jamak, ya, jamak qashar tadi. Nah, untuk hari-hari berikutnya tinggal menyesuaikan sesuai dengan jadwal yang sudah ada, ya. Misalnya hari Selasa, ya, Senin Selasa. Kemudian nanti ada jeda karena kita menghadapi pemilihan umum, dimulai lagi Senin pekan depannya, kemudian Selasa dan Rabu. Jadi untuk proses bimbingan nanti ada 5 kali pertemuan, ya, 5 kali pertemuan. Nah, kemudian untuk program reguler 2, nah ini reguler 2, karena nanti waktunya hanya Sabtu dan Minggu, ya, maka materinya akan dipadatkan. Jadi materinya tetap sama, hanya saja durasinya nanti yang akan lebih panjang, tapi waktunya lebih pendek, karena hanya dilaksanakan hari Sabtu dan Minggu saja, yaitu Sabtu 24 Februari, kemudian Minggu 25 Februari, kemudian Sabtu 2 Maret, ya, dan Minggu 3 Maret. Nah, ini nanti silakan secara detail nanti kalian akan menerima, ya, supaya lebih jelas. Ini sebagai informasi awal saja. Materinya sama, ya, materinya sama. Nah, hanya saja ini waktunya yang berbeda, ya. Kalau reguler 2 berarti nanti dimulai ini, Mas. Ke atas. Oke, sebentar. Oh, ini ya. Oh ya, ini ya. Oh, mulainya ini ya. Ini praktek. Oh, ini. Heeh.
Oh iya, maaf, mohon maaf ini. Ah, ini baru ketemu. Ini yang program reguler 2 ya. Mulainya Sabtu 17 Februari 2024, mulai pukul 12.45 ya. Sampai nanti materi berikutnya nah ini masih Sabtu ya, sampai pukul 17.45. Jadi relatif nanti sampai maghrib ya untuk program reguler 2. Materinya sama ya, materinya sama. Ada keutamaan zikir, keutamaan tahlil, syarat dan rukun sholat sama. Nah, ini nanti silakan menyesuaikan ya yang reguler 2. Mudah-mudahan nanti secara proporsional, secara fleksibel kalian bisa menyesuaikan dengan jadwal kerja kalian ya yang reguler 2. Jadi sekali lagi untuk program reguler 2 kita mulai Sabtu ya, Sabtu 17 ya, Februari 2024 dan Minggu 19 Februari 2024. Ini proses bimbingan ya, proses bimbingan. Jadi semuanya mendapatkan 5 kali pertemuan. Bedanya kalau R1 itu nanti 5 kali pertemuan itu 5 hari, tapi kalau R2 5 kali pertemuan itu hanya 2 hari, yaitu Sabtu dan Minggu. Nah, setelah itu, setelah kalian mendapatkan bimbingan, nanti modelnya adalah setoran ya. Ujiannya nanti setoran ke masing-masing penguji. Ya, setoran ke masing-masing penguji. Nah, di sini sudah dijadwalkan ya. Ini jadwal praktik. Nah, praktik ini berarti artinya setoran. Kapan mulainya? Setoran ini akan dialokasikan 7 kali pertemuan. Ya, 7 kali pertemuan. Jadi totalnya ada 12 kali pertemuan. Bimbingan tadi 5 pertemuan. Kemudian untuk ujian yang bersifat praktek, ya langsung ke penguji, ya setoran. Nah, nanti masing-masing 7 kali pertemuan. Mulai dari praktek sholat, ya sholat subuh, kemudian praktek zikir setelah sholat, praktik sholat jenazah, praktik tahlil dan doa, kemudian hafalan surat-surat pendek, ya, Al-Duha sampai An-Nas, kemudian nanti praktik Maulid Al-Barzanji dan praktik istighosah. Jadi nanti totalnya ada 7 kali pertemuan. Nah, ini nanti secara teknis silahkan kalian nanti akan dipandu oleh penguji masing-masing. Oke, gitu ya. Ini jadwalnya dan juga materinya. Nah, kemudian untuk pembagian penguji, ya, pembagian penguji, ini nah ini ya. Pembagian penguji nanti silakan kalian cari ya, kalian dapat penguji siapa di kelas apa. Ini semuanya sudah ada, nanti akan dibagikan ya ke kalian. Ini misalnya contoh nih, contoh program studi manajemen ya untuk reguler 1 di ruang A102 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ya, mulainya pukul 9 sampai dengan 10.40. Ya, ini ya, Senin 12 Februari 2024, Senin besok ya. Untuk penguji Ibu Mahmudatus Sa'diyah SE MSY ya, ini Magister Syariah. Nah, ini nanti akan ya, diikuti oleh berapa mahasiswa? 42 mahasiswa. Ya, 42 mahasiswa mulai dari Mas Ahmad Ilham Firmansyah, Mas Muhammad Fahmi Rois, sampai nanti Mbak Prita atau Mas Prita ini, Prita Perdana, ya, Prita Perdana. Nah, ini yang mengikuti program bimbingan dan juga ujian program unggulan An-Nahdiyah dengan Ibu Mahmudatus Sa'diyah. Kemudian nanti penguji yang lain tinggal menyesuaikan ya. Ada Bapak Dr. Haji Nur Arifin, nama-namanya mulai dari Mbak Salsa sampai Mbak Ma'rifatul Fadilah. Kemudian ada Ibu Siti Aliyah ya pengujinya mulai dari Mbak Imelda sampai nanti Mbak Yumna Nabilatus Salma.
Kemudian ada lagi Pak Aan Zainul Anwar, ya, ini tempatnya sudah ada, nama-nama mahasiswanya ada, terus sampai nanti semua mahasiswa mendapatkan dosen penguji masing-masing. Ya, dosen penguji masing-masing. Nah, ini nanti kontak person dari masing-masing penguji juga sudah dibagikan. Ini untuk pembagian nama-nama mahasiswa beserta dosen pengujinya. Ya, nanti silakan kalian cari nama kalian, ikut kelas Bapak atau Ibu penguji siapa. Nah, itu nanti silakan kalian cari setelah mendapatkan hasil dari jadwal yang dibagikan oleh tim dari Pusat Studi Aswaja An-Nahdliyah. Oke, mungkin itu dulu ya, itu dulu sebagai sebagai penutup nanti sebelum nanti masuk sesi tanya jawab. Kami harapkan karena ini program unggulan ya, program unggulan, nanti seluruh mahasiswa bisa mengikuti dengan baik. Karena hasil dari program ini akan menjadi salah satu penilaian SKP ya, SKP. Jadi sistem kredit partisipasi. Jadi nanti semua mahasiswa, ya, termasuk mahasiswa ekonomi dan bisnis, nanti selain ketika lulus mendapatkan ijazah, nanti juga akan mendapatkan SKP ya, sistem kredit partisipasi, yang membuktikan bahwa kalian punya skill, kalian punya kemampuan di luar prodi ya, di luar ilmu-ilmu kompetensi keprodian. Nah, salah satunya adalah amaliyah aswaja an-nahdliyah. Nah, nanti hasilnya ya, hasilnya akan kalian akui ya, akan kalian akui sebagai sistem kredit partisipasi. Nanti seluruh mahasiswa yang mengikuti akan mendapatkan sertifikat, dan sertifikat itu nanti lengkap muncul ada nilainya, dan nilai itu nantinya akan dikonversi menjadi SKP nanti sebagai pendamping ijazah ya ketika kalian lulus. Jadi ini program ini memang sangat penting, nah sehingga perlu disosialisasikan dengan baik, terutama bagi mahasiswa yang barangkali hari ini belum sempat bergabung, ya silakan nanti disampaikan. Ya. Meskipun sebenarnya ini masih jeda ya, tahun-tahun atau hari-hari libur kalian setelah mengikuti ujian akhir semester. Ya, tapi nggak masalah karena program ini juga salah satu bagian untuk menunjang kompetensi keilmuan kalian, khususnya di bidang amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah. Oke, mungkin itu dulu ya dari saya. Kalau nanti ada yang ditanyakan, silakan bisa langsung dituliskan di kolom chat atau mungkin nanti ada raise hand ya. Silakan acungkan tangan biar nanti dari host bisa membuka termin untuk kalian langsung menyampaikan tanggapan dan pertanyaannya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator Mas Faizin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Bapak Kepala Pusat Studi Aswaja An-Nahdliyah Unisnu Jepara. Acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Silahkan bagi teman-teman yang mau bertanya terkait dengan apa yang disampaikan oleh beliau Bapak Ahmad Saifuddin terkait dengan pelaksanaan program unggulan An-Nahdliyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisnu Jepara yang nanti insya Allah akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 Februari tahun 2024. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh beliau Bapak Ahmad Saifuddin terkait dengan nama-nama penguji, lalu peserta, dan materi yang merujuk pada pedoman buku An-Nahdliyah Unisnu Jepara yang nanti juga diujikan pada program unggulan An-Nahdliyah Unisnu Jepara. Dipersilakan untuk teman-teman yang mau bertanya. Ini ada Mas Abdul yang raise hand. Ya, silakan Mas Abdul. Ini kayaknya raise hand. Halo Mas Abdul, silakan.
Oke, sambil saya jawab ya pertanyaan yang ada di kolom chat ya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Dwi Vika, ya izin bertanya, untuk bimbingan 5 kali pertemuan itu belum langsung praktek atau sudah? Nah, oke. Jadi begini ya, nanti untuk alurnya memang kalian nanti akan dibimbing terlebih dahulu oleh penguji. Ya, materinya sesuai dengan materi-materi yang tadi sudah disampaikan. Ya, tiap hari nanti materinya berbeda. Nah, ini nanti totalnya ada 5 kali bimbingan. Tapi meskipun dijadwalkan hanya bimbingan, misalnya kalian sudah siap, ya sudah siap untuk melakukan ujian, ya atau setoran. Oh, misalnya saya sudah hafal, ya surat-surat pendek, misalnya sudah hafal 5. Nah, kalian setorkan dulu, diujikan dulu nggak apa-apa, ya nggak masalah. Meskipun jadwalnya baru bimbingan. Jadi nanti dosen penguji tetap akan membuka siapa saja mahasiswa yang sudah siap diperbolehkan untuk ujian ataupun setoran langsung kepada penguji. Gitu ya Mbak Mbak Dwi Vika. Jadi boleh misalnya kalian hanya mengikuti bimbingan saja juga nggak masalah. Tapi kalau memang sudah siap ada materi yang ingin diujikan juga tidak masalah. Jadi nanti nanti apa secara fleksibel ya kalian bisa koordinasi dengan pengujinya. Gitu ya Mbak Dwi Vika, mudah-mudahan menjawab. Nggih. Ini ada pertanyaan lagi, Bapak. Ya, silakan. Dari Kak Elma Suci Wulandari, izin bertanya untuk pembagian dosen penguji akan di-share lagi atau tidak, ya Pak? Soalnya Ya. tadi tidak melihat nama saya dengan dosen pengujinya siapa. Oke. Gitu Oke, Pak terima Saifuddin. kasih Mbak Ilma. Nanti nama-namanya secara detail akan dikirimkan ya ke kalian semuanya. Kalian bisa mengakses ya. Nanti dari Mas Faizin sebagai staf Pusat Studi Aswaja Nahdiyah akan mengirimkan nama-nama dosen penguji ya, kelas, kemudian juga apa ini jadwal ya, jadwal ini. Nih, misalnya Mbak Ilma tadi ya, saya cek Mbak Ilma. Nah, Mbak Ilma Suci. Benar ya, Mbak Ilma Suci tadi? Betul, Pak. Betul. Ilma siapa? Elma Suci Wulandari, Nah, betul, Pak. Ilma Suci Wulandari ya. Ini berarti nanti bergabung di, ini karena program reguler 2, bergabung dengan Pak Dr. Ahmad Khairul Anam, yaitu pengujinya. Nah, ini nanti akan kami share, akan kami bagikan ke kalian semua ya. Misalnya untuk hari ini kalian belum menemukan kalian kelasnya di mana, nanti setelah kami share pasti akan ditemukan. Kalau memang belum ada nama kalian, nanti segera menghubungi Pusat Studi Aswaja ya, bisa melalui Mas Faizin atau melalui saya ya. Atau kalian bisa langsung datang ke kantor rektorat lantai 3 nanti biar segera ditindaklanjuti ya supaya semuanya dapat dosen penguji dan pembimbing masing-masing. Baik, Bapak, terima kasih atas jawabannya. Saya mau menambah ya, Pak, terkait dengan informasi nanti terkait dengan apa namanya jadwal pelaksanaan program An-Nahdiyah di FEB ini. Nanti dari kami, dari tim, dari staf akan mengirimkan surat pengumuman, Bapak, seperti pada pelaksanaan kegiatan BTQ. Kemarin dari kami, dari tim, sudah mengirimkan pengumuman untuk yang kegiatan BTQ. Nanti juga teknisnya sama. Nanti dari tim staf LPPI, PSAA Universitas Jepara akan mengirimkan surat pengumuman kepada masing-masing peserta seluruh mahasiswa FEB angkatan tahun 2023-2024 per individu, Pak. Jadi dari tim kami mengirimkan by name, by WA seperti itu. Itu untuk Kak Elma Suci Wulandari. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu tadi dari Kak Rahma Adetian.
Ini ada pertanyaan, izin bertanya Bapak, suratnya bebas apa ditentukan dari kampus? Oh, oke. Mungkin terkait dengan surat-surat pilihan seperti Surat-surat itu Bapak. pilihan surat pendek ya. Iya, monggo. Oke, untuk surat-surat pilihan yang ada di buku panduan, ya itu mulai dari surat Al-Duha sampai surat An-Nas, ya. Jadi surat Al-Duha sampai surat An-Nas. Nah, nanti untuk teknis ya, teknis setorannya, semua mahasiswa nanti akan mendapatkan buku catatan setoran ya, atau buku catatan ujian. Nah, dan ini tidak harus urut ya, tidak harus urut. Misalnya kalian sudah hafal surat Ad-Duha dulu, kalian setorkan dulu, nggak apa-apa ya. Yang sudah dikuasai bisa langsung disetorkan. Nah, nanti untuk teknisnya silakan langsung koordinasi dengan masing-masing penguji karena masing-masing penguji punya teknik sendiri-sendiri ya. Ada yang diminta misalnya silakan baca untuk yang misalnya kalian sudah menguasai dari surat Ad-Duha sampai surat Al-Alaq misalnya. Nah, itu nanti diminta surat Al-Alaq dulu misalnya. Nah, itu nanti masing-masing penguji punya teknik ya. Tapi pada prinsipnya ya diusahakan kompetensi nanti yang kalian kuasai adalah surat-surat pendek ya di juz 30 mulai dari surat Ad-Duha sampai surat An-Nas. Begitu ya, Mbak Rahma. Baik, terima kasih ya Pak atas jawabannya. Mungkin itu Kak Rahma atas penjelasan dari beliau Bapak Kepala Pusat Studi Aswaja Unisnu Jepara. Ternyata di kolom chat ini sangat antusias sekali ya Pak. Pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman mahasiswa ini sangat banyak sekali Ya, malah pertanyaan. bagus ya. Nanti Iya. semuanya bisa Jadi ditanyakan sangat sekarang responsif mumpung ya kita ketemu. teman-teman mahasiswa ini. Ini juga ada pertanyaan dari Kak Dwivika F. Ini ada pertanyaan, dulu di semester 1 R2 mata kuliah KN1 sudah pernah ada uji materi tentang hafal tahlil. Apakah nanti diulang kembali gitu, Pak? Oke. Oke, terima kasih ini Mbak Dwivika. Ya, kalau dulu pernah mendapatkan misalnya materi tentang ujian atau hafalan tahlil. Nah, karena kalau dulu itu sifatnya adalah tugas mata kuliah, nanti tetap ya kalian akan mengulang ya, akan menyetorkan kembali hafalan tahlil kalian. Karena kalau dulu itu kan tugas mata kuliah, sementara kalau ini nanti boleh jadi pengujinya akan berbeda ya. Kemudian nanti proses ya penilaian ya untuk nanti analisis di akhir, analisis penilaian misalnya prodi manajemen itu nanti yang lulus tahlil berapa, yang tidak lulus berapa. Nah, itu kan berarti harus diulang kembali ya. Jadi meskipun dulu pernah menghafal dengan dosen pengampu mata kuliah Ahlussunnah wal Jamaah, untuk program unggulan An-Nahdiyah ini tetap nanti harus menghafal lagi. Ya, begitu Mbak Dwivika. Terima kasih ya Pak. Dan tambahan lagi begini oke. ya, untuk tahlilnya nanti kan materi-materi kan semua ada di panduan ya, di pedoman Aswaja An-Nahdiyah tadi yang sudah sekilas saya tampilkan. Tapi misalnya nanti ada urutan-urutan ya yang biasa kalian ikuti di lingkungan kalian, karena urutan bacaan tahlil itu kan kadang antara satu desa dengan desa yang lain itu tidak sama. Nah, silakan kalian menyesuaikan saja dengan kebiasaan ya, kebiasaan atau tradisi di lingkungan kalian masing-masing. Jadi tahlilnya bisa panjang, bisa pendek, yang penting ya ada standar minimalnya ya, standar minimalnya. Kalau urutan bacaan, nah itu silakan mengikuti tradisi yang sudah ada di lingkungan kalian. Mungkin itu Mbak Baik, Dwivika terima ya. kasih ya Pak atas jawabannya terkait dari pertanyaan ini dari Kak Maifa terkait dengan teknis. Jika nomor WA-nya ganti bisa menghubungi nomor admin yang sudah dicantumkan di bawah. Nanti diinformasikan kalau nomor WA dari teman-teman mahasiswa ada yang ganti nomor, khawatirnya tidak mendapatkan informasi dari tim kami, bisa mencatat nomor admin yang sudah dicantumkan di bawah. Terima kasih untuk Kak Maifa Rahmadani yang sudah bertanya. Juga ini ada pertanyaan ya Pak, ini dari Kak Dive. Jika tidak mengikuti
kegiatan program unggulan Anandia, maka apa yang akan terjadi? Apakah Ya, berpengaruh besar pada oke. penilaian seperti itu, Pak? Oke, terima kasih. Ini sebelum ke Mbak DV, ya, ada Mbak Ananta itu yang di atas. Ini ada yang tanya apakah surat Anas sampai surat Ad-Duha boleh dicicil? Boleh, ya, boleh dicicil. Jadi yang sudah dikuasai silahkan disetorkan dulu, nggak apa-apa, nggak harus langsung dari surat Ad-Duha sampai surat An-Nas. Nah nanti karena kalian punya buku catatan setoran, nah nanti setiap masing-masing surat yang sudah kalian hafalkan akan diparaf, ya, akan ditandatangani oleh penguji. Jadi boleh. Kemudian jika tidak mengikuti apa berpengaruh besar terhadap penilaian. Nah, jadi program ini adalah program unggulan, ya. Program unggulan itu berarti di luar program akademik mata kuliah yang selama mulai semester 1 nanti sampai semester 8 kalian ikuti, ya. Jadi ini di luar program reguler, ya, sistem kredit semester yang ada di mata kuliah di masing-masing prodi. Ini adalah program unggulan lain khusus tentang amaliyah aswaja an-nahdiyah. Nah, konsekuensinya apa nanti kalau tidak mengikuti? Berarti kalau tidak mengikuti, nanti kalian tidak akan mendapatkan SKP, ya, sistem kredit partisipasi tadi. Ya, sebagai pendamping ijazah nanti kalau kalian lulus. Ya, karena sekarang nanti setelah lulus kalian itu tidak hanya mendapatkan satu sertifikat, ya, ada ijazah. Nah, kemudian nanti ada sertifikat-sertifikat lain yang menunjang kegiatan akademik, ya, baik di dalam maupun di luar kampus. Nah, salah satunya adalah program unggulan An-Nahdiyah. Jadi kalau tidak mengikuti, ya berarti tidak ada nilai untuk SKP, ya, tidak akan mendapatkan sertifikat program unggulan An-Nahdiyah. Kalau tidak mendapatkan sertifikat program unggulan An-Nahdiyah, berarti nanti tidak akan mendapatkan SKP sebagai pendamping ijazah. Itu ya, Mbak DV, Pak, DV, namanya. ya. Oke, Ya, Mbak namanya DV. DV. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Seperti itu, Kak DV, atas jawaban dari Bapak Ahmad Saifuddin terkait dengan apa namanya konsekuensi jika tidak mengikuti program unggulan Anandiyah di Unis Nujepara ini. Terus sampai kurang lebih berapa jam ya, Pak, kita batasi Nggak apa-apa, nanti kegiatan? kalau memang masih ada pertanyaan kita tanggapi, ya. Baik. Nanti maksimal Eh, jam 3 kita Jam selesai, 3 sudah selesai, Pak Nggih. ya. Ini juga ada pertanyaan dari Kak Anaifi. Izin bertanya, untuk materi seperti tahlil, maulid, dan sebagainya, itu udah ditentuin dari dosen pembimbing apa gimana, Pak? Karena kan banyak versinya, seperti itu, Ya. Pak. Oke, jadi untuk materi tahlil, barzanji yang di masing-masing daerah mungkin berbeda, ya. Nah, nanti dosen pembimbing akan memaklumi. Jadi silahkan sesuaikan saja dengan kebiasaan yang ada di lingkungan kalian. Ya, meskipun sudah ada panduannya, ya, panduan tahlilnya, tapi kalian tidak harus secara letterlek, secara saklek mengikuti panduan itu, ya. Tapi sesuaikan saja dengan versi, ya, dengan tata cara tahlil atau tata cara pembacaan barzanji di lingkungan kalian. Nah, kalau yang barzanji, ya, nanti silakan, ya, masing-masing penguji tentu punya teknik. Mungkin tidak setoran satu-satu, ya, tapi nanti bisa langsung 5 orang, 6 orang, nah, nanti bisa bergantian. Yang penting kalian mengikuti, ya, amaliyah atau mengikuti ritual pembacaan Maulid Al-Barzanji. Jadi ini sesuai dengan kebiasaan kalian di lingkungan kalian. Gitu ya. Baik, terima kasih. Dilanjut lagi, Pak. Ini yang bertanya, kalau tidak ada SKP, apakah berpengaruh besar seperti itu, Pak? Ya. Kalau tadi ya Iya. tindak oke. Kalau SKP ini kan masing-masing prodi itu kan berbeda-beda, ya. Masing-masing prodi, masing-masing fakultas kan berbeda-beda. Nah, SKP itu gunanya apa? Gunanya adalah untuk bukti bahwa kalian punya kompetensi
di bidang lain di luar ilmu-ilmu keprodian, kompetensi keprodian. Kalau secara akademik ya tidak ada kaitannya ya, tapi secara skill ya, kemudian secara pengetahuan, keterampilan, nah itu ada kaitannya. Jadi misalnya nanti barangkali kalian bekerja ya atau melamar pekerjaan bagi yang belum misalnya. Nah, itu kan SKP itu biasanya kan menjadi salah satu riwayat CV ya, kurikulum vitae nanti yang bisa dijadikan modal untuk melamar pekerjaan kalian. Jadi di samping punya kecakapan kecakapan akademik sesuai prodi masing-masing, manajemen, akuntansi maupun ekonomi Islam, nah kalian punya skill yang lain. Itu ya. Dan ini sekali lagi ini adalah program unggulan ya. Karena program unggulan berarti nanti masing-masing prodi tentu akan masing-masing fakultas berbeda-beda. Nah, khusus ekonomi dan bisnis, program unggulannya adalah program unggulan Aswaja An-Nahdiyah. Jadi khusus mahasiswa ekonomi bisnis ya. Baik Pak, terima kasih ya Pak atas pertanyaannya, atas jawabannya. Begitulah apa namanya begitu pentingnya SKP gitu Pak. Ya. Sehingga ini program unggulan ini harus diikuti karena kalau tidak diikuti maka nanti SKP-nya nilainya ya kurang sesuai dengan standar seperti itu. Lanjut lagi ya Pak, ini ada pertanyaan. Ini kan terkait dengan waktu pelaksanaan program unggulan ini, Pak. Bapak, Ya. ini dibatasi sampai kapan seperti itu? Ya. Dari Kak Nafidho Zulfa Ahmad. Ya, oke. Terima kasih. Tadi Mbak Novita juga bertanya ya, untuk hafalan tahlil dan sudat pendek, apakah sifatnya wajib bagi seluruh mahasiswa atau khusus untuk FEB saja? Jadi program unggulan ini untuk tahun akademik 2023-2024 hanya berlaku bagi mahasiswa ekonomi dan bisnis, baik program reguler 1 maupun program reguler 2. Nah, harapannya nanti ke depan kalau memang program unggulan ini berhasil akan diduplikasi ya, akan diberlakukan ke fakultas-fakultas yang lain. Sama seperti uji BTQ ya. Kalau uji BTQ semuanya sudah mendapatkan. Nah, tapi untuk program unggulan An-Nahdiyah sebagai pilot project-nya ini adalah khusus untuk prodi yang ada di bawah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisnu Jepara. Kemudian Mbak Nafida Zulfa, waktu pengujian dibatasi sampai kapan? Nah, ini ya, kalian sudah dijadwalkan untuk mengikuti ujian maupun setoran ya yang dijadwalkan dari kami itu sampai menjelang masuk semester genap. Berarti terakhir hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 ya. Tapi misalnya nanti ya mungkin ada sebagian mahasiswa yang belum memenuhi target ya dan ingin memenuhi target-target atau materi-materi yang mungkin pada saat itu belum selesai, belum hafal, belum praktek dan lain-lain. Nanti silahkan komunikasi dengan pengawas dan dengan penguji dan pembimbingnya ya, dengan penguji dan pembimbingnya. Kalau memang penguji dan pembimbing masih memberikan alokasi waktu, nah berarti nanti silakan kalian tindak lanjuti sebagaimana kesepakatan antara kalian sebagai mahasiswa dengan dosen pembimbing dan pengujinya. Gitu ya. Nah, tapi untuk laporan dari kami ke pimpinan, ya ke pihak pimpinan rektorat, nanti maksimal laporan ini, ya hasil dari program ini harus kami laporkan tenggatnya adalah sampai ujian tengah semester. Ya, ujian tengah semester. Berarti sampai bulan Mei. Nah, barangkali nanti kalau ada materi-materi yang dirasa belum puas ya. Oh, ini saya sudah menghafalkan tapi nilainya belum maksimal. Saya ingin mengulang lagi. Nah, silakan langsung saja komunikasi dengan pembimbing dan pengujinya ya. Pembimbing dan penguji itu satu orang ya, satu dosen. Jadi beliau melakukan bimbingan sekaligus sebagai penguji.
Gitu ya, Mbak siapa? Nafida. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Ahmad Ilham. Izin bertanya Pak, perbedaan SKP sama Ya, SKPI itu apa oke, Pak? hampir sama ya, hampir sama. Jadi surat keterangan pendamping ijazah ya. Jadi hampir sama. Sekarang itu kan semua perguruan tinggi menerbitkan selain ijazah kan ada SKPI ya, surat keterangan pendamping ijazah. Nah, SKPI ini nanti masing-masing mahasiswa kan berbeda-beda. Jadi nanti misalnya ada mahasiswa yang aktif di organisasi kemahasiswaan. Nah, nanti pasti punya sertifikat yang banyak karena misalnya aktif di Pramuka, aktif di organisasi Wapalhi, mendaki gunung misalnya, atau aktif di organisasi Menwa misalnya. Nah, itu SKPI. Sama ya, SKP juga seperti itu. Jadi ada sistem kredit partisipasi ya. Nah, nanti SKP ini yang akan dikonversi menjadi SKPI. Jadi hampir sama ya, hampir sama Mas Ilham. Mas Pak Izin belum terdengar suaranya. Oke, maaf Pak, tadi termute. Mungkin itu Mas Ilham, jawaban dari Pak Saifuddin terkait dengan perbedaan SKP dengan SKPI. Nggak ada begitu sama sebetulnya. Terus ini ada Kak Tika Agustina Pak yang bertanya, Pak izin bertanya, kan doa kunut di sholat subuh itu sunnah Pak, apa boleh tidak dibaca Pak? Nah Ya. itu Pak. Ya, oke. Nih, terima kasih Mbak Terkait Tika dengan Agustina hukum. ya. Oke, jadi doa kunut memang sunnah ya, tapi sunnahnya ada sunnah muakkadah ya, sunnah yang dianjurkan, terutama bagi kita yang berideologi Ahlussunnah wal Jamaah ya, sehingga meskipun hukumnya sunnah, nah ini adalah bagian dari karakteristik kita sebagai mahasiswa NU, sebagai mahasiswa Ahlussunnah wal Jamaah, makanya ya memang harus diujikan ya, tetap harus dibaca. Makanya nanti ujian untuk sholat itu adalah sholat subuh ya, yang ada kunutnya. Nah, biar nanti kalau kalian jadi imam sudah siap ya. Nah, kalau jadi makmum kan hanya amin-amin saja. Nah, tapi kalau jadi imam kan harus hafal. Nah, mahasiswa lulusan Unisnu tidak hafal doa kunut ketika imam. Nah, nanti kan itu nanti yang kena juga alma maternya ya. Oh, ini ya pusat studi aswajanya siapa ini? Nggak ada pendampingan. Nah, itu nanti kan merembet kemana-mana. Jadi jawabannya meskipun sunnah tapi tetap diujikan ya, tetap diujikan. Baik Pak, terima kasih atas jawaban dari Pak Saifuddin bahwa tadi walaupun sunnah tetap diujikan seperti itu Pak ya. Walaupun memang sunnah itu mencerminkan memang karakter Aswaja An-Nahdliyah ya, seperti itu. Ini ada yang bertanya juga Pak terkait dengan hukum mengangkat kedua tangan pada sholat. Ini siapa ini, Mas Abdul ya? Iya. Oke, nanti secara detail nanti silakan ya Mas Abdul, tanyakan saja ketika proses bimbingan ya, karena kan nanti ada materi ini, materi tentang bimbingan sholat ya, syarat rukun sholat, kemudian praktik sholat dan juga tahlil. Nah, silakan nanti secara detail rinci soal hukum silakan nanti ditanyakan ke pengujinya. Kalau disampaikan di sini nanti waktunya nggak akan cukup ya. Tapi prinsipnya begini ya. Jadi karena ini adalah program unggulan Aswaja An-Nahdliyah. Jadi nanti yang kita ujikan adalah amaliyah ya, atau ritual-ritual keagamaan yang dipraktekkan oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, jadi ada doa kunut, tahlil, al-barzanji. Nah, itu kan sebagian saja ya ritual-ritual yang sering kita temui, sering kita praktekkan di masyarakat. Nah, makanya mahasiswa Unisnu harapannya ya untuk kompetensi amaliyah Aswaja An-Nahdliyah ya sudah selesai. Nah, namanya mahasiswa NU berarti ya urusan Aswaja An-Nahdliyah harusnya sudah menguasai.
terutama nanti ketika kalian melaksanakan KKN ya, misalnya kuliah kerja nyata. Nah, sudah tidak lagi terulang kasus-kasus di mana mahasiswa Unisnu tidak berani untuk memimpin memandu bacaan tahlil, tidak berani untuk mengikuti jamaah Maulid Al-Barzanji di masing-masing musola atau masjid di sekitar posko KKN. Nah, itu kan jangan sampai terulang. Nah, makanya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis melalui program unggulan ini akan membekali kalian ya. Jadi ini jadikan sebagai salah satu instrumen untuk menambah skill, menambah keterampilan kalian di luar materi-materi akademik keprodian. Gitu ya tanggapan Oke. saya. Baik, Pak. Ada yang bertanya lagi, Pak. Hmm, Untuk ya. dari Kak Anam, ini bertanya apakah sudah ada materi untuk praktek sholat Oh ya, subuh ada. itu, Pak? Ya, semua materi sudah ada ya. Jadi nanti materi-materi yang akan diujikan, yang akan menjadi materi bimbingan, semuanya sudah disiapkan. Ya, sudah disiapkan. Nanti kalian akan mendapatkan materi itu ya, mulai dari bukunya, ya, buku panduannya, terus nanti kalian juga mendapatkan buku setorannya. Nah, nanti silakan kalian baca, pelajari ya materi-materi yang sudah ada di dalam pedoman amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah yang sudah di SK-kan oleh Rektor Unisnu ya. Jadi ini ini di sini buku panduan amaliyah Aswaja An-Nahdiyah, Pusat Studi Aswaja An-Nahdiyah PSAA Unisnu Jepara. Semuanya ada di sini ya. Semuanya ada di sini. Nah, nanti kalau misalnya materi ini dirasa belum menjawab, nah silakan kalian nanti tanyakan ke penguji dan pembimbingnya tadi. Misalnya hukumnya mengangkat kedua tangan saat doa kunut itu gimana? Tahlil itu kebudayaan atau itu ritual keagamaan. Nah, itu kan berarti pengembangan dari materi itu akan menjadi bahan diskusi ketika proses bimbingan dengan masing-masing penguji dan pembimbing. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Ini dilanjut atau langsung gitu? Ya, silakan. Masih ada waktu, nggak apa-apa. Ini ada yang bertanya, Pak, Kak Noval ini. Berarti nanti kita waktu praktek tinggal mengikuti yang ada di buku saja, seperti itu, Pak? Ya, nanti dipandu oleh penguji, ya, dipandu penguji. Untuk materinya sama seperti yang ada di buku panduan, buku pedoman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tinggal ikuti itu saja. Tapi tadi untuk bacaan-bacaan yang sifatnya banyak versi, ya, misalnya tahlil, itu kan urut-urutannya biasanya antar daerah, antar tempat berbeda-beda. Nah, itu sesuaikan dengan kebiasaan kalian. Kemudian tadi ada yang tanya soal praktik maulid dan istighosah. Itu nanti modelnya setoran masing-masing individu ke penguji atau jamaah ya. Misalnya kelompok gitu, lebih dari satu orang bisa langsung maju. Nah, ini nanti teknisnya akan dipandu oleh oleh penguji dan pembimbing. Ya, tadi yang sifatnya amaliyah yang sifatnya jamaah ya, kayak pembacaan maulid. Kemudian istighosah. Nah, itu nanti yang akan memandu adalah penguji dan pembimbingnya. Ya, ini biasanya yang sudah berlaku ini sistemnya jamaah, ya, jamaah. Terus nanti masing-masing mahasiswa secara bergantian, misalnya membaca maulid, misalnya maulid Adibai, nah, berarti ya, atau maulid Al-Barzanji, ya baca mulai dari Aqdul Imla sampai nanti wa kana sallallahu alaihi wasallam yang terakhir itu, nah nanti secara bergantian, ya. Nah, nanti biasanya ya kalau durasinya tidak cukup karena terlalu banyak, nah nanti kan ada yang mungkin tidak kebagian dalam membaca misalnya ya maulid. Nah, itu nanti hubungannya nanti di kebijakan penilaian masing-masing penguji dan pembimbing. Jadi antara mahasiswa yang hanya ikut maksudnya hanya partisipasi dalam pembacaan maulid ya tapi tidak membaca, hanya mengikuti jamaahnya, tentu nanti nilainya akan berbeda dengan mahasiswa yang ikut berpartisipasi dalam membaca lafal
berjanjinya. Baik, Itu Pak, ya. terima kasih. Ya. Juga saya menginformasikan kepada teman-teman mahasiswa terkait dengan pertanyaan yang sifatnya itu materi, nanti bisa ditanyakan langsung oleh pembimbing atau pengujinya nanti terkait dengan hukum atau dan lain sebagainya. Untuk yang sesi sosialisasi ini mungkin bisa ditanyakan terkait dengan pelaksanaan teknis, terkait dengan pelaksanaan program unggulan Anahdia seperti itu. Selanjutnya ini juga ada pertanyaan Pak dari Kak Ya. Noval. Izin Mhm. bertanya Pak, untuk beberapa daerah kan ada yang mengikuti tradisi Muhammadiyah Pak. Oh ya. Apa tidak apa-apa jika praktek mengikuti tradisi itu? Oh Gitu ya. Pak. Oke, Oke. terima kasih Mas Noval ya. Ini kemarin juga sudah disepakati oleh pimpinan dari fakultas ya. Meskipun ya kita mungkin berbeda organisasi ya, tapi karena program ini adalah program yang sudah ditetapkan oleh pimpinan fakultas, sementara pimpinan fakultas itu di bawah universitas dan universitas itu ada nama Nahdlatul Ulamanya, tetap ya semua mahasiswa ya itu tetap mengikuti program unggulan ini ya. Baik itu mahasiswa misalnya Muhammadiyah ya atau Syiah misalnya kalau ada tetap mengikuti program ini. Nah, perkara nanti akan diamalkan atau tidak itu kan itu sudah masing-masing ya, masing-masing penganut kepercayaan kan punya pendapat masing-masing. Tapi untuk memenuhi kegiatan ya yang sudah diprogramkan oleh fakultas, maka siapapun ya kecuali mahasiswa non muslim ya. Kalau yang non muslim tidak wajib mengikuti program unggulan ini. Gitu ya, Mas Noval. Ya. Nah, untuk selebihnya nanti silahkan dikonsultasikan ke penguji dan pembimbingnya. Baik Pak, terima kasih. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bisa mengisi di kolom chat pertanyaannya, dan jika ingin langsung bertanya live melalui kamera, dipersilahkan bisa raise hand. Nanti bisa disampaikan secara langsung kepada beliau, Bapak Kepala Pusat Studi Aswaja Anandya Universitas Jepara, beliau Bapak Ahmad Saifuddin, yang nanti bisa merespon dari pertanyaan teman-teman mahasiswa semuanya. Kalau informasi untuk ini, Mas Faizin, kira-kira kapan mahasiswa bisa mendapatkan tadi ada jadwal, kemudian nama-nama penguji, kelas, dan lain sebagainya? Maksimal kapan kira-kira bisa Maksimal diterima? nanti kami informasikan itu hari Jumat ya Pak, Oh, maksimal. Jumat ya, oke. Ya, Ya, oke, terima kasih. Jadi nanti hari Jumat, nanti kalian sudah bisa mendapatkan informasi tentang nama penguji, ya, kelas, kemudian jadwal ya, jadwal bimbingan maupun jadwal ujian. kayaknya sudah tidak ada yang bertanya ini ya Pak. Oke, kalau tidak ada berarti kita cukupkan. Nanti kalau ada hal yang secara teknis ya perlu kalian tanyakan, perlu kalian ketahui, silakan jangan sungkan untuk langsung menghubungi Pusat Studi Aswaja An-Nahdliyah. Bisa langsung ke saya atau bisa langsung ke Mas Faizin ya. Atau nanti kalau kalian sudah mendapatkan nomor penguji dan pembimbing, nah silakan kalian juga langsung bisa menghubungi ya, berkoordinasi dengan masing-masing penguji dan pembimbingnya. Oke, mungkin itu ya. Terima kasih atas kehadiran dari teman-teman mahasiswa semuanya. Mudah-mudahan nanti program unggulan ini bisa terlaksana dengan baik sehingga tujuan dari pimpinan fakultas untuk membekali mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis dalam bidang kompetensi amaliyah Aswaja An-Nahdliyah nanti bisa terpenuhi, bisa berjalan dengan lancar, tidak ada kendala. Kemudian mahasiswa yang hari ini ya belum bisa bergabung, nanti silahkan disampaikan hasilnya dan nanti dari staf LPPI nanti juga akan mengunggah ya hasil hasil rekaman ini. Mudah-mudahan nanti bisa diunggah di YouTube sehingga nanti mahasiswa yang belum punya kesempatan mengikuti sosialisasi ini tetap bisa mendapatkan atau bisa mengetahui hasilnya. Mungkin itu, terima kasih sekali lagi.
Mudah-mudahan kalian sehat ya, kalian tetap semangat ya, mengisi hari-hari libur ini ya dengan aktivitas yang produktif. Kita akhiri dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan berkah. Alladzina bisiril Fatihah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Demikian kegiatan sosialisasi pada siang menjelang sore ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya sebagai pembawa acara, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan yang disiapkan.